Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sundari Fatimah, STR Kep, MTR Kep. NIDN saya 0309019401. Saya lulusan Magister Terapan Kebidanan di Stikes Dharma Husada Bandung dan saya sudah bergabung di Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Universitas Muhammad Husni Tamrin sejak April 2019. Dan alhamdulillah, saya salah satu dosen tetap di Pendidikan Profesi Bidan. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk mengajar teman-teman semua di semester 2 karena sebelumnya di semester 1 kita belum pernah bertemu ya teman-teman ya, dan saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah biologi reproduksi. Sebelumnya saya ingin memberitahu jika saya satu tim dengan Dr. Erwin di mata kuliah biologi reproduksi, selain itu di mata kuliah obstetri ginekologi, dan juga kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk biologi reproduksi sendiri, kemarin Dr. Erwin telah menyelesaikan materi beliau dari materi pertama hingga materi 7 dan dilanjutkan UTS. Dan sekarang giliran saya untuk melanjutkan materi ke-8 sampai ke-14 dan akan dilanjutkan UAS ya teman-teman ya. Sebelum saya share screen materi mata kuliah pertama saya, izinkan saya untuk share screen RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Biologi Reproduksi. Saya izin share screen. Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, di sini saya menampilkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Biologi Reproduksi. Nah, di sini ada CPL ya teman-teman ya, di mana nanti capaian pembelajaran ini melingkupi sikap kalian, pengetahuan, lalu ada keterampilan umum dan juga keterampilan khusus ya teman-teman ya, di mana ketika kita belajar biologi reproduksi, kita harus bisa nih saling menghargai martabat perempuan karena perempuan itu sebagai individu yang unik ya, serta memiliki hak-hak serta adanya potensi dan juga privacy. Ya. Lalu juga di sini kalian bisa menguasai konsep aplikasi di mana kemarin semester 1 kalian sudah belajar terkait fisiologi dan juga anatomi. Benar kan teman-teman? Nah, jadi semester 2 ini adalah kelanjutan dari pembelajaran mata kuliah tersebut di mana di sini adalah biologi reproduksi. Ya, lalu juga keterampilan umumnya di sini diharapkan kalian semua dapat bekerja sama dengan baik dengan profesi kesehatan lainnya. Karena di sini nanti ketika kalian lulus, kalian mungkin bisa buka praktek sendiri nih di rumah ya, TPMB. Terus ada juga yang kerja di puskesmas dan ada juga kerja di rumah sakit di mana kita itu nggak kerja sendiri, melainkan kerja tim. Ya, jadi satu sama lain kalian akan bertemu para perawat, analis dan lain sebagainya. Lalu keterampilan khususnya juga di sini kita mampu melakukan kemitraan dengan perempuan untuk meningkatkan pemberdayaan baik dari kesehatan reproduksinya, proses pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, pasca salin sampai nanti melakukan KB ya teman-teman ya. Untuk CPMK dari mata kuliah biologi reproduksi di sini adalah setelah nanti kalian selesai ya mata kuliah ini, kalian mampu menjelaskan apa sih konsepsi itu, gimana sih perkembangan siklus kehidupan manusia dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Di sini juga ada sub CPMK-nya ada 14 di mana ini adalah pertemuan pertama saya dan saya nanti akan menjelaskan mengenai perkembangan siklus kehidupan dan reproduksi manusia. Deskripsi mata kuliahnya di sini adalah mampu memberikan kemampuan kepada mahasiswa memahami apa sih biologi reproduksi itu, baik dari sistemnya, fungsinya, nanti kita belajar terkait dengan fertilisasi, nidasi, plasenta, dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada bahan kajiannya. Kita ada di materi ke-8 yaitu perkembangan siklus kehidupan dan reproduksi manusia.
Di sini juga ada media pembelajarannya. Selain kita online, nanti kita juga ada offline di kampus ya teman-teman ya. Metode pembelajarannya saya sih biasanya suka ceramah tanya jawab, diskusi satu sama lain, dan juga nanti yang saya suka adalah student center learning. Jadi di mana nanti kalian juga aktif, bukan hanya dosennya aja nih yang aktif, yang cuap-cuap, melainkan kalian juga harus aktif ya teman-teman ya. Nah, untuk evaluasinya sendiri saya mengambil kehadirannya itu 10%, penugasannya 20%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 40%, di mana nanti UAS-nya itu saya yang akan memberikan ya teman-teman ya, bobotnya lebih besar. Nah, di sini ada referensi dari biologi reproduksi. Nah, dan dosen pengampunya adalah Dr. Erwin dan juga saya sendiri, yaitu Sundari Fatimah. Bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait RPS ini sebelum saya memberikan perkuliahan pertama saya? Cukup ya? Cukup Ibu. Sudah cukup Ibu. Oke. Sebelum lanjut ke PowerPoint saya, di sini adalah poin nomor 9 nih teman-teman, atau materi ke-8 ya setelah UTS. Di mana kemampuan akhir yang ingin saya harapkan di kalian adalah kalian mampu nih nanti menjelaskan gimana sih perkembangan siklus kehidupan dan reproduksi manusia ya, dan juga untuk bahan kajiannya sendiri saya ada 3 item teman-teman. Nanti kita belajar proses menstruasi, proses fertilisasi, dan juga proses menopause ya. Kita nanti ceramah tanya jawab ya, kalau kalian nanti ada yang mau ditanyakan monggo ya teman-teman ya. Di sini teorinya 100 menit, prakteknya 50 menit ya teman-teman ya, dan nanti saya harapkan kalian mampu menguraikan terkait perkembangan siklus kehidupan dan reproduksi manusia. Dan juga nanti kita ada ujian, baik itu mau ujian tulis, ujian praktik, dan juga ujian lisan ya teman-teman ya. Indikatornya adalah kalian bisa menjelaskan perkembangan siklus kehidupan dan reproduksi manusia. Bobotnya mata kuliah hari ini adalah 10%. Ya teman-teman ya, paham semuanya? Baik Nah, Ibu. saya akan melanjutkan share screen slide PPT saya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Saya izin slideshow. Nah, sudah terlihat semuanya? Sudah Ibu. Oke, kalian sudah di semester 2 dan sekarang belajar biologi reproduksi. Nah, di sini judul besarnya adalah perkembangan siklus kehidupan dan juga reproduksi manusia. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana sih proses menstruasi dan juga kehamilan. Lalu yang kedua ada proses fertilisasi dan juga nidasi. Dan terakhir adalah proses menopause. Nah, sekarang adalah proses menstruasi. Saya mau tanya nih, dari 13 orang ini apakah semuanya sudah haid, menstruasi? Sudah Ibu. Sudah pastinya ya. Di mana dulu kita biasanya menstruasi pertama itu ada yang kelas 2 SMP. Ada yang cepat kelas 5 SD juga sudah haid. Ada yang bahkan kelas 1 SMA baru dapat haid. Ternyata setiap perempuan itu berbeda-beda ketika mendapatkan menstruasi pertamanya. Ya teman-teman ya. Haid atau menstruasi adalah peluruhan lapisan fungsional endometrium. Biasanya bahasa lain adalah peluruhan dinding endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahim yang paling dalam, teman-teman ya, di dalam uterus. Nah, biasanya berlangsung secara periodik. Periodik ini biasanya setiap bulan itu selalu menstruasi. Teraturnya seperti itu ya teman-teman ya. Yang diikuti dengan perdarahan yang keluar dari alat kemaluan wanita. Nah, biasanya ini diakibatkan oleh turunnya hormon estrogen dan juga progesteron. Jadi, hormon estrogen dan progesteron ini sama-sama berkaitan dengan menstruasi ya teman-teman ya. Karena apabila dinding endometrium kita tidak menerima hasil fertilisasi atau pembuahan, maka akan tidak terjadi kehamilan. Otomatis akan mengalami menstruasi. Jadi garis besarnya adalah menstruasi itu peluruhan lapisan dinding endometrium ya, karena tidak adanya fertilisasi dan juga nidasi, maka mengalami menstruasi. Nah, di sini ada batasan haidnya teman-teman. Di mana yang pasti kalau haid menstruasi itu pasti ada darah yang keluar dari
rahim kita, ya, keluar dari alat kemaluan kita. Nah, biasanya perempuannya itu sehat dan tanpa penyakit. Apalagi kalau setiap bulan itu selalu rutin teratur haidnya itu keluar, ya. Biasanya siklus normalnya ini berlangsung 21 sampai 35 hari, teman-teman. Nah, nanti untuk materi berikutnya kita akan belajar nih kalau misalnya kurang 21 hari itu disebut apa. Kalau lebih dari 35 hari itu termasuk apa. Di sini adalah kita belajar yang normalnya dulu, oke? Nah, untuk lamanya sendiri biasanya berlangsung 3 sampai 7 hari. Di sini rata-rata normal nggak, teman-teman? Biasanya 6 hari, 7 hari. Ya, jadi kalau misalnya, Ibu, saya cuma 4 hari nih haidnya, tapi setiap bulan rutin kok haidnya, Bu. Nah, berarti masih dalam batasan normal, ya. Biasanya warnanya juga yang muncul itu coklat kemerahan, ya. Terus disarankan nih, teman-teman, untuk ganti pembalut itu 2 sampai 4 kali dalam sehari. Dan juga tanpa disertai rasa nyeri yang hebat. Mungkin kalian pernah mendengar nih ya, ada yang namanya dysmenorrhea. Nah, itu adalah nyeri saat menstruasi. Nyerinya tuh nyeri hebat. Kalau misalnya, aduh perut saya sakit nih Bu, pinggang saya juga mau copot. Nah, biasanya itu umum terjadi di diri kita ya. Tapi kalau misalnya dysmenorrhea itu ya benar-benar nyeri hebat sampai dia nggak mau kuliah, nggak sanggup untuk keluar kamar gitu kan ya. Bahkan mungkin sampai pingsan, sampai lemes. Nah, itu udah termasuk dysmenorrhea. Ya, teman-teman ya, kalau kalian merasakan hal demikian, segera konsultasi ke Bu Bidan, bahkan mungkin periksa ke dokter SPOG. Ya, teman-teman ya. Dan ingat, ketika menstruasi itu, kedua hormon yang tadi, estrogen dan progesteron itu turun. Ya, teman-teman ya, bukan malah naik, tapi turun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk siklus haid ini dibagi menjadi 4 fase, teman-teman. Di mana ada fase menstruasi biasanya berlangsung hari pertama sampai hari ke-7. Ya, teman-teman ya. Lalu dilanjutkan oleh fase folikuler di hari ke-10 sampai 12. Lalu ada fase ovulasi, yaitu hari ke-12 sampai hari ke-14. Dan terakhir ada namanya fase luteal atau sekresi, biasanya berlangsung di hari ke-15 sampai hari ke-28. Nah, ini tadi keempat fase siklus menstruasi, siklus haid ya. Yang pertama adalah fase menstruasi, terjadi hari pertama sampai hari ke-7, yaitu luruhnya lapisan dinding endometrium. Ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya ada fase folikuler, hari ke-10 sampai hari ke-12. Yang tadi saya bilang nih, hipotalamus ya, otak kecil kita ini memproduksi GnRH, gonadotropin, dan merangsang pelepasan hormon FSH dan juga LH dari hipofisis atau kelenjar pituitari. Ya, teman-teman ya. Lalu di sini FSH itu mencoba merangsang pertumbuhan folikel, kemudian menghasilkan hormon estrogen. Ya, di mana ini estrogen berfungsi untuk memicu penebalan lapisan dinding rahim kita atau endometrium. Ya, teman-teman ya, ini terjadi di fase folikuler. Selanjutnya di ketiga, ada fase ovulasi yang banyak orang bilang adalah fase subur. Ya, terjadi pada hari ke-12 sampai hari ke-14. Di mana di sini terjadi nih lonjakan pada hormon LH sehingga memicu pelepasan sel telur dari folikel yang sudah matang. Di mana fase ovulasi ini berarti pelepasan sel telur. Ya, teman-teman ya. Simpelnya itu ovulasi itu pelepasan sel telur. Kalau tadi menstruasi itu luruhnya lapisan dinding endometrium. Kalau folikel tadi adalah FSH dan LH-nya itu lepas dan merangsang pertumbuhan folikel. Ya, teman-teman ya, untuk menghasilkan estrogen. Nah, yang terakhir adalah fase luteal. Terjadi di hari ke-15 sampai 28. Ya, di mana yang tadinya korpus luteum itu terbentuk dari folikel yang tumbuh, pecah dan menghasilkan progesteron. Ya, teman-teman ya. Dan jika sel telurnya itu dibuahi oleh sperma gitu kan ya, dan berhasil nih melakukan pembuahan gitu ya, fertilisasi, berhasil untuk nidasi, maka akan terjadi proses kehamilan.
ya. Tapi sebaliknya, jika sel telurnya itu tidak dibuahi, kadar progesteron dan estrogennya itu turun, maka lapisan dinding endometriumnya akan luruh dan akan terjadi menstruasi. Oke teman-teman ya, jadi ketika menstruasi, kita nih menstruasi, oh berarti hormon estrogen dan progesteron kita ini lagi turun. Tapi ketika teman kita yang sudah berkeluarga, dia melakukan hubungan suami istri di masa subur gitu kan ya, dan hormon progesteron dan estrogennya itu lagi naik ya, proses fertilisasinya itu berhasil sampai terjadinya implantasi penempelan, maka akan terjadi kehamilan ya. Sampai sini paham teman-teman? Paham Ibu. Paham Ya, Ibu. saya mencoba untuk membuat bahasa yang kalian mudah dimengerti ya. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman ya, yang dimana tadi hipotalamus. Nah, ini otak kecilnya yang berada di bagian dasar otak besar kita ya. Hipotalamus ini memproduksi GnRH ya. Lalu untuk melepaskan hormon FSH dan juga LH. Ya, teman-teman ya. Di sini ada pertumbuhan folikel-folikel tadi teman-teman ya, dari yang kecil sampai dia besar, sampai dia langsung melepas hingga terjadinya ovulasi. Ya teman-teman ya. Nah saat menstruasi ini hormon estrogen dan juga progesteronnya ini mengalami penurunan. Sehingga lapisan dinding endometriumnya itu luruh dan terjadi menstruasi. Ya teman-teman ya. Tapi kebalikannya, yang tadi saya bilang, ketika estrogen dan progesteronnya itu naik, terjadi fertilisasi, maka akan terjadi kehamilan. Ya teman-teman ya, paham ya? Nah, sekarang siklus menstruasi kita sudah selesai nih. Keisha bisa membantu Mbak Robiatul tadi. Bisa dilengkapi 4 fase tadi. Apa aja sih Mbak Keisha? Ada fase menstruasi, terus yang kedua ada fase folikuler, yang Iya. ketiga ada fase ovulasi atau masa subur, yang keempat ada fase luteal atau sekresi. Oke, sip. Paham ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya kita nih menganjurkan pasien kita untuk melakukan hubungan suami istri, biasanya di fase apa? Ovulasi. Fase ovulasi, ya, saat pelepasan sel telur. Tapi ingat, masa subur itu bisa terjadi sebelum dan sesudah ovulasi. Sekarang kita ke pembahasan kedua, teman-teman. Ada proses fertilisasi dan juga nidasi. Ya, teman-teman ya. Fertilisasi itu adalah pembuahan. Ya, teman-teman ya. Kalau nidasi dan juga yang tadi saya sering sebut, implantasi itu adalah penempelan. Jadi kalau dibilang harus melalui fase proses fertilisasi dulu, baru bisa ke nidasi. Di mana nih, ketika ada wanita yang subur, teman-teman, dia hamil, otomatis kan sel telur itu dibuahi oleh sperma. Ya, maka akan terjadi proses fertilisasi. Hasil fertilisasi tersebut biasanya disebut sebagai zigot lalu embrio. Ya, teman-teman ya. Jadi jangan pusing nih, kok bisa zigot ya, kok bisa embrio ya, bukannya langsung janin. Ya, jadi ada tahapan istilahnya ya teman-teman ya. Nah, dari banyaknya jutaan sperma nih yang keluar, hanya ada satu loh yang lolos ternyata, yang mampu membuahi sel telur ya, yang berhasil masuk ke dalam sel telur ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah proses fertilisasi, yaitu pembuahan ya teman-teman ya. Saat sperma bertemu dengan sel telur ya, berhasil masuk ke dalam saluran reproduksi, maka kemungkinan akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman ya. Ketika nih spermanya masuk nih, ada garis panah biru. Terus ada ovariumnya mengeluarkan sel telur nih atau ovum. Ternyata mereka bertemu nih di saluran tuba Fallopi. Maka akan terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Ya teman-teman ya. Nah, di sini ada gambar yang saya ambil juga biar kalian paham, di mana di sini ovumnya itu dilepaskan dan dikelilingi oleh yang namanya zona pelusida. Ya, teman-teman ya, di mana zona pelusida ini mengalami perubahan dan dapat ditembus oleh sperma. Jadi dari jutaan sperma hanya satu nih yang berhasil masuk ternyata, yang lainnya enggak. Ya, itu adalah sperma yang cepat, yang bagus, yang normal.
Ya, kalau berhasil akan terjadi kehamilan ya. Nah, di sini ada gambarnya teman-teman, di mana di sini ovarium menghasilkan sel telur ya atau ovum. Lalu dia lepas masuk ke dalam tuba Fallopian nih. Terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan tadi ya, ada di sini. Terus tiba-tiba zigot tadi itu di hari pertama akan membelah menjadi 2 sel, akan membelah menjadi 4 sel, sampai terakhir yang namanya disebut blastokista. Ya, nanti mereka akan masuk dan menempel yang namanya bernidasi atau berimplantasi ya di dalam rahim. Ya, teman-teman ya, paham ya? Paham, Bu. Semoga ya, semoga mengangguk-ngangguk itu beneran paham ya teman-teman ya. Kita belajarnya pelan-pelan ya agar kalian mudah memahami. Selanjutnya di sini ada yang namanya tadi saya bilang implantasi atau nidasi. Ya, proses penempelan ya, menempel di dinding endometrium, teman-teman ya. Kalau berhasil maka akan terjadi kehamilan ya. Biasanya nanti meliputin ada selaput janin, ada yang namanya korion, amnion, kantung kuning telur sampai alantois ya. Kalau korion itu akan berkembang menjadi plasenta. Sedangkan amnion itu akan berkembang menjadi cairan ketuban. Ya, kalian pasti pernah dengar lah apa itu plasenta, apa itu cairan ketuban ya, teman-teman ya. Di sini juga ada gambar yang menurut saya ini mudah untuk dipahami ya, teman-teman ya. Di sini tadi ada ovarium, di sini ada rahim, ada dinding endometrium, ada saluran tuba Fallopi, di mana nanti di sini ada proses fertilisasi atau pembuahan, lalu ada terjadinya proses pembelahan ya, zigot tadi ya, dan juga nanti akan berimplantasi atau akan menempel. Oke, selesai untuk proses fertilisasi dan juga nidasi, yaitu proses pembuahan dan juga penempelan. Selanjutnya terakhir di sini adalah proses menopause, teman-teman, ya. Jadi semua wanita itu normalnya kelak akan mengalami menopause, ya. Cuma biasanya usianya itu beda-beda, teman-teman ya. Ada yang usia 42 itu sudah menopause. Ada yang sampai 50 baru menopause ya teman-teman ya. Dan nanti kita belajar nih tahap-tahapan menopause. Yang pertama ada premenopause, lalu ada menopause, lalu ada pasca menopause atau postmenopause. Teman-teman ya. Nah, menopause itu terjadi ketika ovarium yang menghasilkan ovum atau sel telur itu berhenti untuk memproduksi hormon estrogen ya teman-teman ya, dan tidak menghasilkan sel telur lagi ya, makanya disebut sebagai menopause. Nah, biasanya menopause ini siklusnya ini dari yang pertama jarang sampai lama-lama hilang, nggak menstruasi lagi. Contohnya nih, di bulan 1 dia masih haid, tiba-tiba nanti bulan 4 haid lagi tapi sedikit, bulan 2 bulan 3-nya dia nggak haid, bulan 4 haid lagi tapi sedikit, cuma 2 hari. Terus tiba-tiba nanti bulan 11 baru haid lagi. Nah, itu udah tanda-tanda gejala mau menopause. Ya, teman-teman ya. Nah, biasanya terjadi antara usia 45 sampai 50, biasanya normalnya. Tapi ada juga sebelum usia 45 dia sudah menopause, bahkan ada juga nih ketika usia sudah di atas 50, 51 baru menopause. Jadi beda-beda ya, teman-teman ya. Nah, ini jenis-jenis menopause ya, teman-teman ya. Ternyata ada yang alami, ada yang menopause prematur atau dini. Kalau alami itu yang tadi saya ceritakan, dia yang tadinya lancar menstruasinya tiba-tiba usia 45 bulan 1 haid, tiba-tiba bulan 4 haid, baru nanti bulan 11 haid. Nah, itu secara alami. Pelan-pelan dia mungkin akan jarang untuk mengalami menstruasi. Tapi kalau menopause dini, biasanya itu terjadi di bawah usia 40 tahun. Ada yang usia 38 tahun. Biasanya ini terjadi karena apa? Karena rahimnya diangkat ya. Ada penyakit tertentu. Lalu gaya hidupnya mungkin semasa mudanya dia merokok berat, dia minum-minum alkohol, makanannya juga kurang sehat, jarang olahraga, itu juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Dan juga menggunakan obat-obatan. Nih kalian nih yang biasanya mengkonsumsi obat-obat pelangsing, minum jamu, sebaiknya dihindari ya teman-teman ya. Karena kita nggak tahu efek jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, ini tadi tahap-tahapan menopause, ada premenopause, menopause, dan juga pasca menopause. Nah, di sini ada gejala-gejalanya nih teman-teman ya, di mana nanti
hormon estrogen dan progesteronnya itu semuanya semakin turun, ya, berkurang sedikit demi sedikit, ya. Biasanya gejala-gejala yang timbul nih ada yang gatel-gatel, ya. Di bagian vaginanya mulai terasa kering, mulai nyeri punggung, mulai ada yang namanya osteoporosis, ya. Makanya banyak iklan-iklan untuk ayo minum susu biar mencegah terjadinya osteoporosis, ya teman-teman ya. Terus biasanya kemudian, bukan hanya kalian nih kemudian, tapi untuk orang-orang yang sudah menopause juga biasanya lebih sensitif, ya. Kita harus bisa menjaga lisan kita biar tidak menyinggung perasaan mereka, ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait 3 mata kuliah ini? Ibu, saya perkenalkan nama saya Parwati. Saya izin bertanya, Ibu. Iya Mbak Parwati, salam kenal. Silahkan Mbak, mau tanya apa? Mengenai menstruasi saya yang kurang teratur, Ibu. Jadi, dari bulan 4 sampai bulan 5 itu haid saya nggak teratur. Lalu bulan 6 kemarin itu saya malah tidak haid sama sekali, Ibu. Itu biasanya faktor apa, Ibu, yang menyebabkan menstruasi saya tidak teratur? Apakah itu berbahaya juga, Ibu? Atau berbahaya atau tidak, Ibu? Terima kasih Mbak Parwati untuk pertanyaannya ya. Mengenai siklus haid yang kurang teratur. Biasanya ini nggak terjadi pada 1-2 orang, melainkan hampir banyak orang-orang juga yang mengalami haidnya tidak teratur, ya teman-teman ya. Itu apa sih yang mempengaruhinya gitu ya? Yang biasanya pertama tuh adalah stres, teman-teman. Ya, stres, terus biasanya usia, berat badan, itu saling berkaitan satu sama lain. Kenapa sih saya bilang stres itu menjadi poin pertama ya teman-teman ya? Kita nih nggak tahu antara Mbak Parwati dan teman-teman, antara saya atau bahkan usia 40 tahun. Umur kita semua berbeda, tingkat stres kita berbeda, ya. Mbak Parwati mungkin stres memikirkan, aduh, tugas dari dosen A, dosen B, dosen C banyak banget. Yang mana duluan ya yang harus aku kerjakan, gitu ya. Mungkin ada juga teman yang lain memikirkan kayak, aduh, bayar kuliahnya mahal banget ya, gitu. Orang tua aku sanggup nggak ya? Terus nanti kalau aku lulus, orang tua aku masih ada nggak ya? Itu menjadi beban pikiran kita. Ada juga mungkin yang aduh aku habis putus, padahal aku udah 3 tahun sama dia. Itu juga mengalami stres. Ya, teman-teman ya. Jadi stres itu menjadi poin pertama kita mengalami haid yang kurang lancar. Terus saya bilang, usia juga mempengaruhi. Mbak Parwati usianya belasan, ya. Kayak saya usianya 30 tahunan. Ada yang usianya 40 tahunan. Kita usianya berbeda, tapi stres kita pun juga berbeda. Saya mungkin stresnya, aduh, anak-anak belum UAS nih, aku belum ngerjain soal nih. Aduh, aku hari ini ngajar di sini, besok ngajar ini belum bikin materi. Mungkin ada yang mengalami permasalahan rumah tangga. Mungkin ada yang mengalami permasalahan belum menikah. Itu kan juga mengalami stres pada diri kita, ya. Ada juga di usia 40 tahun yang mau menjelang premenopause. Kok haid aku mulai nggak lancar ya, gitu. Padahal itu salah satu tanda-tanda mau premenopause. Ya, jadi saling mempengaruhi. Dan terakhir adalah berat badan nih, Mbak Parwati. Yang dulunya saya berat badannya masih ideal ya, masih normal. Saya ini bercermin sama diri saya sendiri juga, Mbak Parwati. Dulu haid saya lancar setiap bulan, berlangsung selama 6 sampai 7 hari. Tapi ketika saya skip nggak olahraga, makanan saya berantakan, ya, BB saya naik, itu haid saya menjadi nggak lancar. Pernah dalam sebulan saya nggak haid. Siklus saya panjang banget sampai 40 hari itu pernah. Karena kebiasaan buruk kita, nggak pernah olahraga, makan berantakan, junk food, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mulai mencoba olahraga lagi pelan-pelan, memperbaiki makanan yang sehat ya, otomatis haid kita akan kembali lancar. Ya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya tadi stres, usia, dan juga berat badan. Ya, Mbak Parwati ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama sayang. Mungkin saya akhiri untuk pertemuan saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan saya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di materi kedua ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima Ibu. kasih semuanya. Izin live ya.